Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Hasana dari program studi Tadis Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan mental dalam perspektif teoritis. Yang pertama itu adalah teori-teori tentang gangguan mental. Yang pertama, teori kompleksitas sosial. Teori ini menyatakan bahwa di dalam masyarakat modern, sebagai produk dari pesatnya proses urbanisasi dan industrialisasi, orang sulit mengadakan adaptasi terhadap masyarakat yang serba otomatis, terpecah-pecah, dan selalu berubah. Kemudian yang kedua, teori konflik kultural dan teori disosiasi sosial. Teori ini menerangkan bahwa masyarakat modern itu merupakan satu tension kultur penuh unsur ketegangan, persaingan, serta konflik terbuka atau tersembunyi. Yang ketiga, teori imitasi. Teori ini menyatakan bahwa banyak tingkah laku penyimpangan atau deviasi, neurotik, dan psikis primer diperoleh dan dipelajari secara langsung atau tidak langsung dari orang tua sendiri. Kemudian materi selanjutnya itu tentang stigma seputar gangguan mental. Stigma itu berasal dari kecenderungan manusia untuk menilai orang lain. Berdasarkan penilaian itu, kategorisasi dilakukan tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya atau fakta, tetapi pada apa yang masyarakat anggap sebagai tidak pantas, luar biasa, memalukan, dan tak dapat diterima. Stigmatisasi terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Dari beberapa pendapat para ahli kesehatan mental, faktor utama yang menjadi sebab terjadinya stigma gangguan mental antara lain yaitu yang pertama itu adanya miskonsepsi mengenai gangguan mental karena kurangnya pemahaman mengenai gangguan mental sehingga muncul anggapan bahwa gangguan mental identik dengan gila. Kemudian yang kedua, adanya predileksi secara psikologis sebagian masyarakat untuk percaya pada hal-hal yang gaib sehingga pada asumsi bahwa gangguan mental itu disebabkan oleh hal-hal yang bersifat supranatural seperti makhluk halus, setan, roh jahat, atau terkena pengaruh sihir. Akibat predileksi tersebut, gangguan mental dianggap bukanlah urusan medis. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang usaha-usaha preventif mengatasi gangguan mental. Hal yang patut diingat bahwa gangguan mental oleh faktor-faktor sosial dan kultural yang eksternal itu sifatnya dapat dihindari, baik itu dengan jalan psikoterapi yang diberikan kepada individu yang mengalami gangguan kepribadian atau penyakit jiwa maupun melalui terapi psikologis. Penelitian mengungkapkan bahwa beberapa pasien yang mendapat psikoterapi kondisinya malah bertambah buruk. Justru yang lebih penting dan lebih baik adalah mencegah penyakit tersebut, serta berupaya agar hal itu tidak terjadi atau paling tidak berusaha meminimalkan dengan usaha-usaha yaitu yang pertama, perbaiki kebiasaan makan, bernafas, tidur, dan aktivitas seks. Jangan mencegah atau mengurangi makan dan kualitas harus seimbang. Kemudian yang kedua, bicarakan kesulitan jika ada masalah. Yang ketiga, hindari kesulitan untuk sementara waktu. Yang keempat, hindari konflik yang serius, termasuk konflik dengan lingkungan. Yang kelima, terima segala kritik dengan lapang dada. Yang keenam, lakukan kebaikan untuk orang lain dan pupuk rasa sosial. Yang ketujuh, salurkan kemarahan sebagai pola tingkah laku pada hal yang positif. Kemudian materi selanjutnya tentang pembinaan mental dalam perspektif Islam. Pembinaan mental seorang dilakukan sejak kecil. Semua pengalaman yang dilalui, baik ini sadari maupun tidak disadari, ikut menjadi unsur-unsur yang tergabung dalam kepribadian seseorang. Di antara unsur-unsur yang akan menentukan corak kepribadian adalah nilai-nilai yang diambil dari lingkungan, terutama keluarga sendiri. Dalam pandangan teori psikoanalisis, agama merupakan bentuk perilaku tidak dewasa, tetapi teori ini sudah banyak dimentahkan oleh teori-teori yang berorientasi humanistis, yang memandang bahwa manusia harus dilihat secara utuh, walaupun pada dasarnya agama adalah sebuah perilaku yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Kemudian materi selanjutnya yaitu implikasi gangguan mental. Penampilan gangguan mental biasanya berupa gejala-gejala yaitu yang pertama banyak konflik batin, yang kedua komunikasi sosial terputus dan adanya disorientasi sosial, dan yang ketiga adanya gangguan intelektual dan gangguan emosional yang serius. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai materi minggu lalu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.